Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subuh ini kita akan melihat dan menguraikan surat Fussilat ayat 30. Surat yang ke-41 sebagai kelanjutan dari pembahasan kita surat Al-An'am pekan yang lalu. Jadi kita lihat surat Al-Fussilat surat yang ke-41 dia. Ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirati walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allahumma arhamna bil Quran. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallahu, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati mereka tentang apa yang mereka akui itu. Rabbunallahu. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah untukmu. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wal akhirati. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya surga itu kamu memperoleh apa-apa yang kamu inginkan dan kamu memperoleh apa yang kamu minta. Sadaqallahul azim. Wahyu Allah yang diabadikan dalam surat Fussilat
surat yang ke-41 ayat 30 sampai 31. Bapak dan Ibu kaum muslimin sidang jemaah subuh rahimakumullah, pada pekan yang lalu kita telah membahas bagaimana suatu ayat di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 125 dijelaskan oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak memberikan kepada seorang hambanya petunjuk. Tentu setelah hambanya itu diberikan jalan untuk mendapatkan petunjuk itu. Jalan itu melalui para nabi dan rasul. Kemudian ajaran yang diajarkan oleh nabi dan rasul itu dilanjutkan kemudian oleh para ulama. Lalu ditempuhlah jalan itu oleh seseorang dan atas ikhtiarnya itu Allah berkehendak diberikan kepadanya petunjuk. Tetapi seseorang yang menempuh jalan yang salah, meskipun sudah sampai kepadanya jalan untuk menuju petunjuk, maka ia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita meyakini, dijelaskan oleh ulama. Fa'iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dia ada usaha kita, tapi semuanya diserahkan juga kepada Allah, mana yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang itu diberi petunjuk oleh Allah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Yasrah sadrahu lil Islam. Dan ketika seseorang itu disesatkan, maka Allah akan jadikan hatinya sempit lagi sesat. Ya, ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harjan. Di sampi dado, lapang dado, itu nikmat dan azab. Orang kalau diberi nikmat oleh Allah dalam kehidupan di dunia ini, Allah lapangkan dadanya. Dado dan nikmat senikmat lapang dado. Tapi kalau Allah berkehendak menyesatkan seseorang itu karena dia menempuh jalan sesat, maka cara Allah memberikan kepadanya peringatan, bahkan bisa menjadi azab ketika peringatan itu tidak ditanggapinya. Nah, itu dengan cara menyesakkan dadanya. Makna sesak dada, makna lapang dada, sempit dada ini ada makna zohir, ada makna batin. Zohirnya memang orang sesanguk cilik. Nggak ada nang sanang sesanguk, ya. Ka'annama yas'adu fis samai, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Dia semakin naik ke atas, semakin kurang oksigen, semakin sesanguk. Tetapi yang kita bahas pada pekan yang lalu adalah bentuk makna yang tersirat di dalam lapang dada dan sempit dada itu. Orang yang lapang dada, dia gih di Allah nikmat dijadikannya orang yang ikhlas. Jadi meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba orang yang ikhlas. Ya, nah kita telah bahas itu. Orang yang ikhlas itu sifatnya ya mukhlis. Ada lagi mukhlas, ya. Mukhlis dia itu mukhlas. Barisnya memang berbeda baris lam, tapi ulama menjelaskan ada perbedaan juga dalam makna. Yang tidak bisa diganggu, dibujuk, dirayu, disesatkan oleh setan itu, ya ada orang-orang yang mukhlas tadi. Illa min ibadikal mukhlasin. Kenapa? Karena dia berbuat kebaikan, dia menjauhkan segala kezoliman dan kemaksiatan sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah. Jadi dia tidak mengharap-harap. Ya, boleh kita mengharap-harap sesuatu dari ibadah yang kita lakukan. Selama itu kita mengharap kepada Allah, boleh ikhlas. Tapi kalau kita setiap berbuat kebaikan, berharap-harap akan dibalas kebaikan itu, nah, di situ rawan juga setan mengelabui kita. Kadang ada doa dan harapan kita itu disegerakan oleh Allah. Kadang Allah ulur
karena Allah ingin mendengar hambanya itu terus mendekat kepadanya. Sementara kita ingin juga harapan kita, hajat kita dengan ibadah kita itu dikabulkan oleh Allah. Tapi Allah ulur sesaat karena Allah ingin mendengar kita bermunajat terus. Nah, di situ setan masuk, di celah-celah itu setan masuk. Ya, akan diterima doa engkau oleh Tuhan. Ya, padahal ulama katakan Bapak Ibu, kenikmatan kita berdoa, kenikmatan kita berzikir, ya, saat-saat akan dikabulkan doa kita itu ketika saat-saat datang rasa malas kita berdoa. Tidak sekian lama berdoa, tidak kita kabul malih berdoa, itu saat-saat akan dikabulkan sebenarnya. Di situ kita berjuang terus. Setan masuk, dia bertengger, dia di saat-saat kita sudah mulai malas. Itu orang mukhlis. Dia berharap memang kepada Allah, tapi setan juga bisa masuk lewat itu. Tapi yang tidak bisa masuk setan itu ke dalam bujuk rayu, membujuk dan merayu seseorang yang ikhlas itu kan diakui sendiri oleh setan itu. Kecuali dari hamba-hamba engkau yang ikhlas, illa min ibadikal mukhlasin. Nah, siapa yang mukhlas itu? Yang tadi, dia tidak ada harap-harap lagi kan. Saya beribadah ini ya Allah sebagai wujud rasa syukur saya kepada engkau. Selesai. Karena apa? Karena begitu banyak nikmat Allah yang kita rasakan. Begitu banyak nikmat Allah yang kita terima. Dan bentuk rasa syukur dan berterima kasih kita kepada Allah ya dengan kita beribadah dan berbuat kebaikan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Siti Aisyah. Ketika istri beliau, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, bukankah dosa engkau telah diampuni oleh Allah dan engkau dijamin masuk ke dalam surga, tapi seperti ini betul engkau beribadah sampai bengkak kaki Nabi. Nabi menjawab, tidakkah engkau ingin melihatku menjadi orang yang pandai bersyukur? Jadi mukhlas itu sudah sampai kepada tingkat orang yang berbuat baik karena dia bersyukur nikmat Allah. Itu bisa kita bahas. Kemudian Allah jadikan ia orang yang selalu ridho dan qanaah. Ridho menerima apa yang diputuskan oleh Allah untuknya. Qanaah, dia merasa cukup dan menerima dengan ridho apa yang diberikan oleh Allah kepadanya sebagai hasil ikhtiar yang telah dilakukan. Jadi kalau kita berikhtiar, berbuat sesuatu kan ada harapan deh kali kau usaha kau dalam perhitungannya kau kerja balasan. Seperti itu kan. Tetapi Allah berkehendak lain kepada orang itu sehingga dia tidak menerima sesuai dengan apa yang dia ikhtiarkan dan diharapkan. Tapi dia tetap ridho. Kenapa? Karena dia yakin pasti Allah berikan yang terbaik untuknya. Lapang dadanya itu. Nah, kemudian dijadikan ia orang yang selalu bertawakal dan sabar. Nah, sekarang kita hubungkan dengan surat Fussilat ayat 30 sampai 31 yang kita sampaikan tadi, bahwa orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayahnya itu dilapangkan dadanya dengan dijadikan ia orang yang istiqomah di dalam keimanannya. Innallazina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallahu, Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang menjaga, yang memenuhi seluruh kebutuhan kita, tempat kita bersandar, tempat kita meminta, tempat kita kembali, Allah. Rabbunallahu, ya, Tuhan kami, Rabb kami, yang menciptakan kami, yang mengatur kehidupan kami, yang memelihara kami, tempat kami kembali kepadanya, yaitu Allah. Summastaqamu, kemudian ia teguhkan pendiriannya, tidak ada sedikit pun keraguan kepadanya dengan apa yang telah diakuinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada orang itu dilapangkan dadanya dalam bentuk tatanazzalu alaihimul malaikatu, diturunkan para malaikat-malaikat kepadanya
alla takhafu, jangan kalian merasa takut, wala tahzanu, jangan kalian merasa bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah untuk kalian. Di dalam tafsir Bapak Ibu yang dirahmati Allah dijelaskan kapan saat malaikat itu turun dan mengatakan alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Ya, orang saat-saat takut dan saat-saat dia bersedih hati dalam kehidupan ini, ya, ada dua tampaknya Bapak Ibu. Dan itu akan kita lalui, semuanya akan melalui itu. Pertama ketika sakaratul maut, dan kedua ketika dibangkitkan dari alam kubur. Itu saat-saat di mana seseorang merasa takut, merasanya bersedih. Ya. Takut karena dia melihat situasi pada waktu itu yang kacau balau, dan dia cemas, dibawa kemana diri ini dan kemana ujungnya. Bersedih hati karena dia terpisah dengan seseorang, dengan banyak orang, dengan sesuatu, dengan banyak sesuatu yang selama ini dia cintai dan sekarang berpisah dengannya dan tidak lagi kenal dengannya. Sedih nggak gitu? Maka di saat seperti itu Allah berjanji, orang-orang yang beriman tidak ada sedikit pun keraguan baginya. Dia menerima seluruh apa diputuskan Allah untuknya. Dia ikhlas dan rela kembali menyerahkan apa yang diberikan Allah untuknya. Dia tidak kecewa. Ada suatu waktu nanti dia akan bertemu dengan Sang Pencipta. Keyakinannya itu tidak tergoyahkan dengan segala bujuk rayu. Maka disitulah di saat yang dua tadi Allah turunkan para malaikat kepadanya. Di saat sakaratul maut. Ibu dan bapak dirahmati Allah. Orang-orang yang akan meninggalkan kehidupan dunia ini, dia akan merasakan takut. Dia akan merasakan sedih. Tetapi rasa takut dan sedih itu akan hilang ketika Allah berkehendak memberikan petunjuk kepada hambanya itu. Coba kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Itu pun sudah mulai juga merasa-rasakan, enggak? Ya. Ini kan menunjukkan merasa-rasakan sadonawa, ia memang menuju kematian, ya. Satu-satu sudah hilang. Tetangga sanak jauh, sadak dake, nak boleh. Kadang ibu dan bapak dalam mata Allah payuak ke pasar nak, ya, oranglah cuek saja lah. Ya nak kenal dah, wak nak kenal jauh tu mati kan. Kemarin saya dulu siko, ini lah meninggal. Bila 2 bulan yang lalu, andi kalau yang kau itu pinggal sakit, lama sakit lah meninggal, lalu matang. Terus semuanya satu persatu sudah hilang. Nah kadang muncul juga lagi meninggal. Kan seperti itu ya. Bahkan ada juga yang bertanya ke Bapak Ibu, sebab perasaan Ustaz mencelik orang dimasuk ke dalam kubur. Ya memang kita mau dimasukkan juga ke sana, tapi kadang-kadang ambo mencelik takut Ustaz. Bapak takut mak, dia dimasuknya ke dalam lubang ketek, sudah tu ditutui pulau jepapan, sudah tu ditimbun, dari bisanya mangok begitu, kan seperti itu. Tapi ngoknya nak boleh, you kan bekonya dihidupkan balik terus begitu sempit dan seterusnya. Ada rasa takut juga. Kadang-kadang dikuburkan menjelang malam, ya, yanglah dikuburkan tinggal di dalam tempat dikuburannya yang jauh dari rumahnya. Kemudian sanak saudaranya kembali ke rumah, sampai di atas rumah begitu besar rumah tadi, begitu lengkap perlengkapannya. Lalu disitulah muncul juga rasa takut de ikuinyo yang membuat rumah jepitinyo joharatuinyo dan inilah di tempat yang sempit gelap dan orang kembali berkumpul, timbul rasa takut. Nah, rasa-rasa seperti itu pun dirasa-rasakan. Ada pula orang yang sedih, sedih biku kalau ambo yang meninggal dulu atau inyo yang meninggal dulu. Dan rasa-rasa itu semuanya pernah kita alami. Dan puncaknya itu memang saat-saat ketika sudah kita melihat
Ya, detik-detik kita akan meninggal dunia, akan pergi, dan lidah ini tidak bisa lagi mengatakan sesuatu. Ya, sudah terasa ruh kita keluar dari badan kita. Lidah tidak bisa berucap seperti orang ke dioperasi, Bapak Ibu ya. Bukan sering bertanya ketika orang dioperasi, disuntik sekolah, tangan ini, tangan terus, setelah timbul sekolah tu, aku tak tahu juga lah. Nah, kan seperti itu kan. Sebentar cuma Bapak Ibu, sebentar. Dekat itu dekat, jaraknya itu dekat gitu. Kita dengan kematian itu. Tetapi ada saat-saat yang dua ini kita alami. Nah, pada waktu itulah datang para malaikat. Allah takhafu wala tahzanu. Nah, lapang nado. Ya yasrah sadrah. Lapang nado. Ada yang datang membisikkan, nahnu awliya'ukum. Kami ini adalah pelindung-pelindung kalian. Ya, yang diutus oleh Allah fil hayatid dunia, ketika hidup di dunia, waktu sakaratul maut, wa fil akhirah, waktu nanti dibangkitkan dari alam kubur menuju alam akhirat. Itu janji itu. Dan itulah yang kita rindu-rindukan, Bapak Ibu. Ya, alai ndak kalau itu yang kita rindukan. Waktu terus berjalan, umur bertambah. Anak kita yang dulu yang kita gendong kecil, yang kita susukan, yang kita bawa kemana-mana, sekarang lah punya anak dulu kan, lah menggendong anak dulu. Cucu kita satu sama satu, kemudian bertambah, dan yang kecil sudah menjadi besar. Dan tiba-tiba kita sudah merasakan perasaan seperti itu. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru kita mengingat apa sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan ini. Kalau bukan cita-cita kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, hati lapang. Kalaupun tiba rasa takut itu dihibur oleh Allah. Kalaupun tiba rasa sedih itu dihibur juga oleh Allah. Dua hal ini kan yang menyebabkan hati kita sempit. Tidak, takut, sedih. Ya, penderitaan orang yang paling menderita itu kan ada rasa takut, rasa sedih. Ya, kadang di rumah surang saja lah. Kemudian kamar sana, kamar anak lah jauh, tinggal wak surang saja lah. Kalau dia dua pak, kalau ada ibu, lailah berbagi cerita, menyebut-nyebut ini masa lalu ya nak. Muka sudah minum, sudah itulah bersih-bersih taman, kau mencubit-cubit rumput dan sebagainya kan. Lah tibolo katu balik, lah hari Senayan lebih suat, lah hari Selasa terus berganti, timbul rasa takut. Nak lama ini nampak leh. Nah, di saat seperti itu, tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu. Karena apa? Karena keimanan kita tadi. Karena keyakinan kita akan kembali kepada Allah, dan karena keikhlasan kita dengan segala sesuatu yang telah kita lakukan. Lalu kita meminta maaf kepada mungkin orang yang pernah kita sakiti, dan kita memaafkan orang yang juga mungkin pernah menyakiti kita. Nah, disitulah ya Nabi mengatakan Allah berikan nikmat rasa lapang dada, dan itulah kenikmatan hidup dunia sebenarnya, bukan kenikmatan materi yang bisa sebentar lagi hilang. Ya, mungkin orang-orang merasakan Bapak Ibu nikmatnya di dunia bahasa sudah minum pagi ke nikmat. Iya, memang itu sesaat juga tuh Bapak. Ya enggak? Makan makanan yang enak. Ya sampai di mana makan enak. Kadang makanan yang enak sekarang itu nanti juga tidak enak lagi. Makanan yang enak dulu kita makan itu sekarang sudah enggak mau kita lagi. Kenapa? Dampaknya luar biasa. Orang dulu makan durian sekaruang untuk nyusurang bukan. Ini seincik saja tidak bisa tagak ya bukan. Ya, dihantamnya kolesterol dan seterusnya. Habis kalau kenikmatan materi, kenikmatan makanan, kenikmatan perhiasan. Tapi yang kita cari itu adalah kenikmatan yang tadi itu kan. Hilang rasa takut, hilang rasa sedih karena kecintaan kita kepada Sang Pencipta yang kita yakini kita akan kembali kepadanya. Nah, saat-saat seperti itu kata Nabi SAW, ya. Nah, ini perlu juga kita cermati Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Ini ayat itu. Setiap nambah nyawa pasti akan mati, merasakan kematian, dan sesungguhnya ya kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Disitulah Rasulullah SAW suatu kali datang Sayyidina Umar ke rumah beliau di waktu pagi. Kan pernah juga sampaikan Bapak Ibu. Kemudian ketika dibukakan pintu oleh Rasulullah setelah beliau mengucapkan salam, terkejut Sayyidina Umar mencelik wajah Nabi seperti wajah orang yang baru selesai menangis. Kan bisa disembunyikan Bu ya. Pernah mencelik orang muka merah, air mata nampak bekas meleleh, wajah sedih dan murung. Ya Rasulullah, kecek Sayyidina Umar sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau menangis ya Rasulullah? Benar wahai Umar, kecek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau tangiskan wahai Rasulullah? Hei Umar, sabantaku baru sebelum engkau datang, Jibril baru saja keluar dari rumah ini. Jibril membawakan berita kepadaku wahai Umar, dan karena berita itulah aku menangis. Apa yang disampaikan oleh Jibril kepada engkau wahai Rasulullah, kecik Sayyidina Umar? Wahai Umar, Jibril mengatakan kepadaku bahwa Allah malu mengazab orang-orang yang telah beruban. Itu bukan apa ya? Ada 20 orang yang nak namu hari kecil nak beruban apa kan ya? Hanya lagi-lagi cai abu tu je cai hitam kan, supaya nak dikecil beruban kan. Padahal dari jalan lah nampak je sebenarnya kan. Wahai Umar, Allah malu menurunkan siksaan kepada orang yang telah beruban. Malu Allah mencelik hambanya yang telah beruban. Maknanya itu kan ada yang menghasilkan orang yang sudah berumur 40 tahun. Ada yang mengatakan orang yang telah berumur sampai 50 tahun. Ada yang mengatakan yang umur 60 tahun ke atas. Ya pendapat, tapi banyak mengatakan yang sudah sampai umur 60 tahun. Ya, disimbolkan dengan kata beruban. Tapi kenapa tidak dengan menyebutkan angka? Ya kadang Ibu dan Bapak hormati Allah, ya tumbuhnya uban itu menunjukkan sesuatu yang sudah datang, tanda-tanda ketika waktunya hampir datang lagi. Itu waktu kematian. Dan ketika orang itu akan disiksa karena perbuatan maksiat, kezoliman yang dilakukan, Allah malu sebenarnya menyuruh siksa kepada mereka. Lalu kenapa engkau menangis ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Wahai Umar, kata Rasulullah, Allah saja malu menyiksa orang yang telah beruban itu karena dosanya, tapi mengapa mereka tidak malu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba lihat Bapak Ibu. Ya, ada orang-orang yang berbuat maksiat yang kadang sudah berumur 70 tahun lah, bangun-bangun tanah ya. Lado nampaklah diikut-ikut mereka mau itu bermaksiat juga dulu. Itu menunjukkan dia tidak mengingat Allah sehingga dia tidak bisa istiqomah. Ya. Padahal keimanan itu sudah dibawa sejak dari lahir, telah ada rasa keimanan. Hati wa rasa keimanan itu yang mengingatkan kepada kita, salah. Apa buktinya Ibu dan Bapak? Kalaupun belum sampai berita kepada kita tentang wahyu mungkin, pelajaran atau ilmu tentang baik dan benar, ketika seseorang itu kan mengerjakan pekerjaan salah, rasa keimanannya itu mengingatkan kayaknya tuh, tanganku menggigil, enak, hatiku ragu. Itu sebenarnya keimanannya lah kita bawa itu tetap mengingatkan kita. Ilmu pengetahuan, menuntut ilmu, menambah tebal rasa keimanan itu. Jadi lawak kalau ikut boleh apa enggak, itu tenang sampai ragunya. Ditinggalkan. Itu kan sebenarnya sudah ada peringatan-peringatan. Tetapi orang-orang yang berbuat maksiat itu menghilangkan peringatan-peringatan dan dikalahkan oleh hawa nafsu. Akhirnya apa Ibu dan Bapak kan? Ya, umurlah lewat, kemudian dia masih membiasakan sanang saja berbuat maksiat. Ya,
Kadang wak menangis wak melihat Bapak Ibu ini. Ya. Cobalah lihat, mengujinya mudah saja Bapak Ibu. Ketika terdengar suara azan Allahu Akbar dan seterusnya. Ya. Beberapa hari Bapak Ibu ada sebuah kedai ketek di nak berapa jauh jarak dari rumah. Setiap pergi ke masjid salat subuh. Nampak apa tadi Bapak Ibu kan? Atau orang kamu saja kan? Hanyalah tua tu. Hanya lawa jalan jualan jam Bapak Ibu. Nyo meliru anjang. Pulang dari musaji ibu di perang panjang tu aku ngaji subuh kan. Hanya lah duduk ada kadai ketek. Ko di malah Pak Gus memang subuh nak jalan kan. Pakai Sarawak sampai lutut Bapak Ibu. Abu pakiruan ko lah umur 65 lah. Seminggu yang lalu lah meninggal juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berakhir juga. Selesai juga dia sampai ke garis finish. Tapi Allah yang maha tahu bagaimana yang dilakukan di saat-saat tua seperti itu. Aku wak bersyukur mana wak ibu dan bapak ya. Walaupun Pak Kecek, Pak Anji ya wak bukan MA titel mahasiswa abadi kan. Ya segitu saja alhamdulillah. Ya. Walaupun 3 orang sampai orang ya dah. Aduh musaji itu di daerah Kabataga ke situ sekalian deh Ustaz jemaah awak bertiga hadir gini. Indah ada Pak Surang saya dia ngaji tadi. Karena kita mengharapkan kedekatan kepada Allah. Cara salah satu caranya ya seperti itu loh Pak Ibu. Ini pernah kita bahas dulu. Bagaimana Allah gugurkan dosa-dosa orang yang dia langkahkan kakinya ke masjid. Kemudian dia itikaf di masjid menunggu waktu sholat di antara salat yang lain. Itu salah satu nikmat untuk menjaga keistiqomahan. Sebab setan itu tidak akan pernah tenang itu Bu. Dan saat-saat yang paling ampuhnya menyesatkan itu saat-saat awalah di ujung-ujung waktu. Ya enggak? Awal kalau kampian-piu lah jam lah tiba di puku. Kalau dikecen waktu gini kan lah lewat di waktu sampai sonjo saudara. Ya enggak kan? Lah dua pion kata 6 matahari, tapi kan soal kematian itu Allah yang tahu. Ada yang muda dulu kan, ada yang tua dan seterusnya. Sehingga Nabi mengatakan orang yang telah berubah tua Allah saja malu menyiksa mereka, tapi mengapa mereka tidak malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kata Nabi dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Al-Musayyab Ibnu Ishaq, Rasulullah bersabda, "Hei kecil Nabi, usia umatku itu berkisar antara 60 hingga 70 tahun." Kisarannya Bu ya. Ya. Dan sedikit sekali di antara mereka yang melebihi usia tersebut. Bapak Ibu lah antara itu gini nak 60 7 ya. Ada yang lewat sedikit cuman. Coba yang cuma ini mau seketik ya. Dan rasa khauf tadi itu sudah mulai itu. Ya. Kok meninggal dan kini kok anak ketek-ketek baru. Aku nampak yang ketek ku lomba laki je lain contoh kan muncul rasa itu dan itu datang. Kok meninggal kok aku dimakan sawah tidak ada, ladang tidak ada, kadai pun tidak ada ketinggalan. Orang-orang yang selalu menjaga keistiqomahan dengan dia terus beribadah dengan khusyuk kemudian menyerahkan dirinya kepada Allah, dia jauhkan segala maksiat. Tenang dia. Kenapa? Memang Allah yang menenangkan. Hei, itu hambaku itu istiqomah dia dengan ibadahnya. Istiqomah dia dalam mengingatku. Katakan kepadanya, bisikan kepadanya, Allah takhafu wa la tahzanu. Mangalo kacemeh. Allah ada. Allah tidak mengantuk. Allah tidak tidur. Allah ada selama-lamanya. Dialah yang mengatur. Aku berserah diri kepada Engkau ya Allah. Saat seperti itu Allah tenangkan hati kita. Jadi ketika rasa takut cameh itu alihkan pikiran Bapak Ibu. Ya Rabb, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau tidak akan sia-siakan kehidupan ini. Tetapi orang-orang yang bermaksiat dengan lidah menggunjing,
bermaksiat mata, bermaksiat telinga, bermaksiat kaki dan tangan. Dia sulit untuk merasakan ketenangan itu. Kenapa? Tertutup oleh kemaksiatannya. Makanya Bapak Ibu, untuk bisa kembali lagi ke jalan itu, pintu gerbang pertamanya itu adalah taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang diberikan usia 60 tahun oleh Allah, ini kata Nabi, maka Allah tidak lagi menerima alasan-alasannya. Apa maksud tidak lagi menerima alasan-alasannya? Lah cukuplah kita ya membuat alasan-alasan yang menyebabkan kita lupa kepada kehidupan kita yang sebenarnya di akhirat. Beko lah selalu, beko sampai baalai ku anak selesai, kalau selesai, dan seterusnya. Akhirnya meninggal dunia Bapak Ibu. Nah, jadi ada pertanyaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, boleh hamba pai umrohkan orang gaya ambo Ustaz, ya, sabe inyo lah patu untuk pai umroh, pitinyo banyak, ketika ambo sampaikan dulu pai lah palu leh, ya, beko balik, ko banyak urusan, ko pagal betul kagak gua. Rumah belum betul kalau ceknya lah dan seterus aduh saja alasannya. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu ini Allah. Adakah pernah dia berniat untuk pergi sehingga terhalang oleh sakit mungkin di situ akan lebih bagus anaknya. Tapi wak nak tahu Bapak Ibu yang banyak anaknya kamu umrohkan dan seterusnya. Inyo saja nak berniat untuk pergi ke situ Bapak Ibu. Ya alasan. Tetapi mudah-mudahan Allah yang Maha tahu. Sang anak pun dia berangkat umroh, kemudian dengan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dia pun melaksanakan umroh kedua kalinya, kemudian dia doakan untuk orang tuanya itu pahalanya. Mudah-mudahan kebaikan anak dan doa anak itu sampai. Tetapi yang kita kaji itu adalah dulu waktunya hidup bagaimana, banyak juga alasan. Cik Nabi kalau dah sampai 60 tahun jangan banyak juga alasan nih. Seperti itu ya. Kemudian Ibu dan Bapak dan rahmat Allah, dalam hadis yang lain beliau berkata, jika datang hari kiamat maka akan diseru, di manakah orang-orang yang berusia 60 tahun yang lalu? Ya, banyak orang-orang yang meninggal lewat dari umur 60 tahun banyak. Disitulah dilihat siapa mereka itu yang istiqomah, siapa mereka yang lalai. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, cara bagaimana Allah menenangkan hati orang-orang yang diberinya petunjuk dengan cara dijadikan ia istiqomah di dalam keimanannya. Istiqomah itu akan mendatangkan ketenangan. Kenapa? Memang Allah yang menjanjikan. Ketika nanti di hari berbangkit, nah ini waktu yang kedua Allah berikan kepada kita nikmat ketenangan itu. Ya, waktu itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang tidak lagi kenal dengan segala sesuatu. Nyolah sibuk dengan dirinya. Anak tidak kenal lagi dengan bapaknya, bapak tidak kenal lagi dengan anaknya, suami tidak kenal lagi dengan istrinya dan seterusnya. Ya, tidak saling kenal karena tidak ada lagi kehidupan dunia. Sudah kiamat, sudah hancur kehidupan di dunia ini. Nah, di situ mungkin timbul kecemasan. Seluruh manusia berkumpul di satu tempat. Ya, sangatlah panas. Kama wa kadihalau di ma tampe apa. Di situ turun malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Bukankah kami adalah pelindung-pelindungmu di dunia waktu kamu sakaratul maut, dan sekarang kami juga pelindungmu. Nah, disitulah Bapak Ibu, ya, dibimbing kita sampai kita mendengar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Coba lihat. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Masuklah kamu ke dalam kelompok umat hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Membedakan fadkhuli, kan sama-sama dakhala ya. Yadkhulu. Udkhul artinya masuk. Ya, yang C fadkhuli maka masuklah fi ibadi. Ada kata fi ke dalam hambaku. Tapi ketika disuruh masuk ke dalam surga, ayatnya berbunyi
wadkhulil jannati. Nggak ada fi itu. Dan di situ maksudnya adalah surga itu luas. Kalau sudah masuk ke dalam surga itu, indah ada matahari tabi, indah ada matahari tawanam. Makanya bukan, tidak ada dibatasi dengan kata-kata penunjuk waktu, penunjuk tempat. Enggak? Kalau masuk ke dalam hambaku, terbatas cuman fadkhuli fi ibadi, kelompok yang beriman yang istiqomah. Tapi ketika dimasukkan ke dalam surga, Allah tidak katakan fadkhulil fil jannati, tapi fadkhulil jannati. Artinya masuklah ke dalam surga, yang surga itulah yang terakhir perjalanan kita. Nah, itulah yang kita manuang-manuangkan, ya Allah, astagfirullah, ampuni dosa ya Allah, ampunlah, maafkan kesalahan orang. Inilah makna di antara taubat yang kita bahas pada pekan yang lalu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah jadikan kita orang yang ikhlas, orang yang istiqomah. Setelah Allah jadikan kita orang yang pandai bersyukur, bertawakal dan bersabar. Allah a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.